tukar kawruh kagem kita sedaya benku sing ranting-ranting NU sekota Jakarta. Nika sekalian mau itu Hasanuddin sing Bapak Kiai Haji Minan Rofi SHIMSI. Nika sing kemenang calon kepala kemenang kota Jakarta. Insyaallah. Allah sumbangan matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'a min yawmin hadha ila yawmin qiyamah. Amma ba'da hadithal muhtamin Masaihni Urama Habadi Banal Afadil Zu'amah Al-Izza Wabil Muqaddimah Pengurus Takmir Masjid Al-Islam Rahmat Ublaan Bawah Ini ingkang sangat dihormati Agung-agung dumateng Habib Tirto. Ini Habib Tirto ini Habib Tirto Al-Bawah, kalau saya Al-Adas. Apa terbalik? Karena ada al atas, ada al bawah. Al samping. Lambang malih dumateng Bapak Kiai Haji Muhammad Mati selaku Lazisnu Kota yang hari ini alhamdulillah mboten Bu, justru niki kata loh dibandingkan kecamatan kula ngoten. Niki berapa minggu? Sanjange cuma 2 minggu nih koinnya ini. Nanti minggu pada nanti dikumpulkan insya Allah ya banyak sendiri nanti. Nah ibu-ibu ini kajiannya buatan sakit lami berarti ini karena masih musim corona pandemi, kita juga disuruh untuk physical dispenser distancing apa dispenser ini. Mungkin kirangan niki enten tenan nomor boten kok nggih antara Mbak Corona dengan Ida itu antara ada dengan Ida itu kula mesti mikir-mikir. Lah ini kan gantinya kajian Ramadan kemarin yang sempat libur dan memang dalam kajian Lailatul Istimewa ini kita akan membawakan kitab tentang Ar-Ruh. Napa? Ar-Ruh. Napa? Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim Az-Jauziyah. Jadi kitabnya itu kalau judulnya dibaca semua Ar-Ruh fil kalami alal arwah ala arwahil amwat wal ahya. Kitab Ruh ini membicarakan, mendiskusikan tentang kondisi roh-roh yang sudah meninggal. Ini baik-baiknya dikaji pas bulan Ruah. Wal ahya dan orang-orang yang masih hidup. Apakah bisa berdiskusi orang yang masih hidup dengan yang sudah meninggal? Itu kayaknya yang itu sudah pernah saya sampaikan dulu pas bulan 2. Tapi ini mulai awal kajiannya. Bidala ilminal kitab was sunnah, dengan mengambil argumentatif dalil dari kitab Al-Quran was sunnah dan hadis. Sehingga dalam kitab dalam Al-Quran surat Ar-Rum itu dijelaskan orang yang masih hidup, kita semua ini masih hidup pasti dipertemukan dengan orang yang sudah meninggal. Dalam kondisi ketika apa? Ketika mimpi alias pas tidur. Kondisi ketika tidur pasti mimpinya dengan orang yang sudah meninggal. Wal asar, dan asar itu adalah hadis bisa juga dari baginda Rasulullah, bisa juga dari sahabat. Tapi kebanyakan kalau asar itu memang sahabat, kalau khobar memang dari Rasulullah. Tapi asar aqwalil ulama dan pendapat-pendapatnya para ulama. Jadi sengaja ini saya memakai kitab Ar-Ruh karangan Ibnul Qayyim Az-Jauziyah. Ibnul Qayyim Az-Jauziyah itu murid andalanya Ibnu Taimiyah
Ibnu Taimiyah meninggal, Ibnu Qayyim umurnya 34-35 tahun perkiraan. Berarti cerdas-cerdasnya orang yang selama ini orang yang memakai kitab Ibnu Taimiyah, gurunya Ibnu Qayyim, seakan-akan kirim doa tahil kepada orang yang meninggal tidak boleh, padahal boleh. Saya sengaja memakai kitab Ibnu Qayyim. Nah, kita langsung saja nggih, kita membaca Fatihah dulu biar berkah, manfaat, ilmunya itu awet. Gitu nggih. Liridho illa bisabati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wonten pertanyaan? Dilanjutkan berarti nggih. Al-mas'alatul ula. Mas'alatul ula niku problematika pertama. Niki persoalan pertama yang sering dipertanyakan. Wahia, yaitu hal takriful amwat. Apakah orang-orang yang meninggal, yang sudah meninggal, mbah, bapak, mbah, buyut, nomali, cangga, wareng, kude-kude, gantung siwur, cendok, garpu, sutil, wajan. Lalu seperti ini. Orang-orang, jangankan generasi bapak kita, mbak buyut itu masih ada. Jangankan mbak buyut, zaman Rasulullah Isra Mi'raj aja masih dipertemukan dengan ruhnya Nabi Adam pun. Apakah orang yang meninggal itu ta'rifu, bisa mengetahui, memahami, mengenali ziyaratul ahya, ziarahnya, kunjungnya. Ziarah niku napa? Kunjung. Jadi jenengan badhe mertamu medaya nang tangga niku jenenge ziarah. Hanya di Indonesia ziarah diidentikan dengan orang yang hidup datang ke kubur. Makanya kenapa orang yang hidup seperti kita mau ziarah wali limo ora sido, karena ada pandemi padahal sudah nyewa bis. Nggih ngoten. Kenapa kok dinamakan ziarah? Karena yang kita ziarah itu dipakai logika, jadi mengetahui kedatangan kita, cuma kita nggak tahu kondisi penyambutan roh-roh itu. Mbak, kita kok ngerti kondisi penyambutan roh. Kasih do ziarah kok mulai melayu iki. Makanya namanya ziarah. Nanti ini memang orangnya kan memang hebat nih, lupa itu. Usul fikihnya maju, tasawufnya Ilamul Muwaqqi'in yang tafsir surat hanya iya karena butuh iya karena stain, kitab tasawufnya juga ada, fikihnya juga jalan. Memang Ibnu Qayyim itu ya brilian, tapi sering dibelokkan karya-karyanya. Ngerti nggih? Wassalamuhum, dan ucapan salamnya. Jenengan kalau masuk ke kuburan ziarah, ucapannya apa? Bismika Allahumma barik lana. Rono. Nggih, napa? Assalamu alaikum. Lah kumnya itu sudah jebakan paling pen. Kenapa wong orang meninggal kum kayak kita berhadapan-hadapan dengan orang yang masih? Makanya dinamakan ziarah. Ziarah napa artinya? Kunjung, mertamu. Nah, mertamu. Nggih, ziarah niku mboten kok orang hidup datang ke kuburan, tapi orang yang hidup datang ke orang yang hidup mertamu juga namanya ziarah. Nah, mulai besok nggih badhe teng pundi, badhe ziarah. Teng pundi teng dalem Habib Tirto.
Mboten napa wong ziarah niku kunjung. Dicatet nggih teng kerdos, dicatet teng kerdos. Ziarah kunjung. Nggih, oke. Amlah. Apakah orang yang sudah meninggal ribuan ratusan tahun yang lalu memahami, mengetahui ziarah dan salamnya orang yang masih hidup atau tidak? Kola, ngoten nggih? Kola wadai banyu kolu leken gak kolu lepehno. Wakila lan carine kil watu cilik jenenge krikil. Kodhok cilik jenenge percil, jambu cilik jenenge nggih. Qala Ibnu Abdul Bar. Nah niki diceritakan dari Ibnu Abdul Bar. Sabbata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabbatan itu sudah ditetapkan, telah ada, telah tersurat dalam sebuah hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, baginda Rasulullah bersabda, ma min muslimin, boten wonten seorang Islam yamurru yang melewati. Jadi niki mama nafi niku cara nerjemahkannya dihilangkan dulu sing enak. Ma min muslimin, endi wong Islam. Karena kalau tidak ada orang muslim yamurru ala qalbi, melewati kuburan saudaranya, pasti nanti ada istisna, illa kecuali kan biar enak kita hilangkan dulu. Ma min muslimin, endi wong Islam yamurru ala qabri akhihi, melewati kuburan saudaranya. Jenengan pernah melewati kuburan? Niki dari sini kita pakai logika dulu. Orang meninggal jam 6 pagi, rencana disolatkan jam 2 siang. Mulai jam 6 sampai jam 2 siang, sampai disolatkan, sampai dimakamkan, jenengan nyebutnya apa? Ketika jenazah masih di rumah, sampai disolatkan, sampai dikubur, ketika dibungkus dengan kain kafan, jenengan nyebutin apa? Mayit. Bahasa kasarnya jenazah, bahasa kasarnya malih bangkai. Jenazah itu bangkai. Itu orang disebut mayit antara dicabut ruhnya oleh malaikat Israel sampai dimasukkan di liang kubur. Setelah masuk ke liang kubur, jangan lagi otomatis nggak mau nyebut mayit. Sopo sing disebut nama. Niki kuburane sinten jenazah. Enten. Wis rupa kuburan sinten? Kuburane sinten? Muin. Oh. Muin sing ireng manis. Sya. Hitam-hitam kereta api itu loh. Meskipun hitam tapi banyak yang menanti. Sudah disebut namanya, itu pertanda bahwa masih sudah hidup. Masuk kubur sudah, cuma ganti alam. Ini namanya alam barzah. Nih jenengan tanya bagaimana kondisi alam barzah, tak tinggal mulai. Wong kula dereng ngalami kok ditanya terus. Alam barzah itu nggih. Yang jelas barzah niku pemisah antara dunia dan akhirat. Pun di mana ada seorang muslim yang melewati kuburan saudaranya, kana ya'rifu fid dunya, kana kang ono, nikma kana berangkangon ono, maka nama barang kana kang ono. Kalau makana berangkangon ono, paham boten iki? Ma barang kana kang ono, bareng diwaca dadi siji, makana berangkangon ono. Ngusuk, ngoten nggih? Karena yang dimana jenazah mayat yang ada di kuburan orang yang meninggal tadi itu ya'rifu, dikenal, fitunya neng dunya dikenal. Di dunianya dulu temen kumpul, sering Lailatul Istima. Iki kancaku biyen rek sing sering ngitung duit koin.
sibuk sampai pengajian sing ngitung duit. Engkoin ya suwe nggih. Nggih memang sabar. Kenal. Fa yusallimu terus mengucapkan makanya kita usahakan assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlat diyar. Ngoten mengucapkan salam illa rattabu alaihi ruhahu. Seketika itu ruhnya dibalikkan kuping. Jadi ruh ini langsung dikembalikan ke jasadnya. Nggih. Ben mengucapkan balik waalaikumsalam. Cuma kita nggak bisa niki kita jika baca terus nanti nggak cepat menyalahkan orang. Ini baru hadis pertama. Jadi lah nek wong sing kurang gawean, nah piye carane Gusti Allah ngembalikan? Itu bukan urusan kita ngembalikan ruh nggih. Paham boten iki? Ya gampang lah wong Gusti Allah ngembalikan roh. Ruhmu mau diucapin salam, dikembalikan. Sit. Waalaikumsalam. Jadi jenengan ketika masuknya ziarah, assalamualaikum. Ini pun jawab sedanten Bu. Untung jenengan boten diberi keistimewaan mendengar jawaban. Melayu ngidik ngacir baca di ziarah. Sesuk malah gak usah rombong-rombongan. Akhirnya mulai dewe-dewe aku becak ngono guys. Yo kan untung gak dikasih tahu. Ngoten nggih? Hatta jadi illa rattabu terkecuali. Jadi kan gini kalau diterjemahkan. Tidak ada seorang muslim yang melewati kubur. Seseorang yang dikenalnya di dunia dulu terus mengucapkan salam kecuali salamnya itu akan dikembalikan. Buktinya doanya apa tadi? Assalam. Sama halnya ketika jenengan ketemu dengan orang yang masih hidup, salamnya pripun? Kum itu artinya mukhatab. Orang yang diajak bicara jemlengreng ada di Cuma kalau kita berbicara dengan mayit bedanya, dia bisa melihat kita nggak bisa melihat mayit. Makanya gitu jenazah, maksudnya orang yang meninggal. Dalam teori pulau suatu saat siaran. Jadi apa tadi? Menteri apa tadi? Menteri Agama siaran. Jenengan ngerti kula lewat pun tadi televisi. Tapi saya nggak tahu sopo sing mengintip mendelok melihat di televisi. Sing melihat itulah namanya alam barzah, orang yang meninggal. Sementara yang masih hidup posisinya sedang masuk tip. Bisa dengan itu aja. Jadi logikanya itu makanya kita disuruh ngaji pakai kitab biar enggak ngalor ngidul ngetan mul. Enak ngaji kitab itu wong disampingi koin aja enggak apa-apa. Nggih. Ampun. Oke. Terus fahada inilah nas dasar fi annau ya'rifu bi aini. Otomatis orang yang meninggal tahu zatnya kita yang datang. Bahkan tadi sudah saya baca-baca, wong ini rencananya kanggo poso riyin. Sampai ada orang yang mau meninggal pesen, nah itu sudah diketokkan ibu, tolong besok ibu meninggal diziarahi. Suatu saat enggak ziarah, akhirnya ziarah. Enak-enak ziarah maca Quran ngantuk. Ibunya seneng, iya. Orang sih nggak belum kirim doa itu soalnya dia belum pernah ngalami. Itu kok kita itu sering mendoakan besok insya Allah juga didoakan. Amin. Wa yaruddu alaihissalam. Dan orang yang meninggal tadi itu juga bisa membalikkan, menjawab salam. Besok situ ziarah malih mboten iki. Ziarah wali gangsal nggih.
Nggih, nek mboten sios nggih wali-walidayya walil muslimina amin. Mboten. Wa fi sahihain. Nah, dilanjutkan malih mboten iki. Kumpul angsa setengah jam mboten apa? Niki dibatasi physical distancing. Oke, sampai maghrib sampai jam 12 nggih. Oke. Wa fi sahihain. Nah, tadi itu dari Imam Al-Baihaqi. Nggih, dalam sunannya. Sekarang dalam Sahih Bukhari anhu sallallahu alaihi wasallam. Dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam min wujuhin mutaaddidatin. Hadisnya niki versinya banyak-banyak, hanya matanya yang beda. Tapi isinya matan itu redaksi hadis. Memang nggih, ada yang pakai redaksinya matanya begini, tapi intinya sama. Ya, yang diambil oleh Ibnu Qayyim yaitu hadis Bukhari Muslim. Annahu, sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini baginda Rasulullah nggih, biko amaro bikot libadrin, memerintahkan sahabatnya untuk mengubur orang yang meninggal di perang Badar. Perang Badar itu umat Islam kalah apa menang? Menang. Tapi yang dikubur ini justru orang musyrik. Orang kafir. Makanya orang Islam itu ya tetap nggak boleh sampai benci kepada orang yang bukan Islam atau non muslim. Falku fi kulaibin, akhirnya jenazah-jenazah mayat-mayat tadi diletakkan dalam suatu lubang, kulaib itu lubang. Nggih. Sumajaa, setelah dikuburkan ayo yang dikubur itu bangkai-bangkainya itu, jenazah-jenazahnya itu. Oke, setelah dikubur sumajaa, akhirnya Rasulullah mendatangi. Nggih. Hatta waqafa alaihi, sampai Rasulullah ku waqafa niku duduk. Nggih. Duduk ngeten. Duduk. Alasane keju. Nggih. Duduk. Wanadahum, setelah Rasulullah melihat jenazah-jenazah orang musyrik tadi, wanadahum biasmaihim, memanggil-manggil namanya. Nggih. Ya fulan ibnu fulan, fulan bin fulan, wa ya fulan ibnu fulan, fulan. Hal wajadtum, sinten sing ngendika ngeten. Fulan bin fulan, fulan bin fulan sing wis dimakamkan ini. Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqo. Napa? Napa? Hal wajadtum, adakah kamu menemukan, mendapati, nggih, ma wa'adakum, apa yang dijanjikan oleh Allah kepadamu, sapa rabbukum, pangeranmu, haqqo. Apakah Tuhanmu, kamu tidak menemukan apa yang dijanjikan Tuhanmu? Wa inni, jadi nyindir gitu, orang-orang musyrik disindir. Wa inni fa inni, maka sesungguhnya saya wajadtu ma wa'adani rabbi haqqo. Tapi kalau menurut saya, sinten sing ngendikan ngoten? Kanjeng ma wa'adani rabbi haqqo, apa yang dijanjikan oleh Gusti Allah adalah nyata. Faqala lahu Umar. Jadi Rasulullah ketika ngendika, fulan bin fulan, apakah kamu sudah menemukan janji-janji Tuhanmu ketika di dunia dulu bakal ngini-ngini? Artinya apa? Malah disiksa. Katanya Rasulullah, kalau saya sih sudah menemukan janji-janji Gusti Allah itu. Faqala, ngerti Rasulullah berdialog dengan orang yang sudah meninggal. Faqala lahu Umar berkat atau bertanya. Memang Umar itu orangnya kritis. Jadi paling berani dengan Rasulullah. Berani dalam tanda kutip. Memang dulu sebelum Umar masuk Islam, musuh dedengkotnya Rasulullah. Tapi sekali masuk Islam, orang yang pertama membela mati-matian Rasulullah itulah Umar. Nggih. Ya Rasulullah, wahai Rasul, ma tuhotoba min aqwami qad jayyafu
Loh, jenengan kok ngendikan kali orang-orang yang sudah menjadi jayyafu, bangkai. Bangkai itu batang atau jenazah. Makanya jenazah itu jayyafu, bangkai. Faqala, maka Rasulullah menimpali dengan jawaban lirih, walladzi ba'asani bil haqq. Demi zat yang mengutus saya dengan kebenaran, mengutus saya sebagai nabi. Dalam hadis yang lain, walladzi ba'asani bin nabi, demi zat yang mengutus saya menjadi nabi dan rasul. Ma antum bi asma'a lamma aqulu min. Kamu tidak bisa memahami apa yang saya ucapkan kepada napa niki? Jenazah-jenazah ini. Walakinnahum la yastati'una jawaban. Tapi mereka ini orang yang sudah meninggal memahami apa yang saya pertanyakan, cuma dia nggak bisa menjawab. Makanya untung kita nggak diberi keistimewaan bisa mendengar jawaban orang yang sudah meninggal. Malah kalau kita diberi keistimewaan orang-orang yang sudah meninggal sambatnya bisa didengar, masjid tidak muat. Ngerti? Setiap hari ada kenduren. 3 hari ini ada fitnah. Dia seolah-olah menjawab pertanyaan. Bu, ada makanan enggak? Tidak ada. Ya udah kalau gitu enggak usah tahlilan. Paham betul nih? Ada orang meninggal. Terus intinya dia menulis sendiri di Twitter itu. Ibu, ini bapak kan sudah meninggal. Terus ibu sudah nyiapin makanan belum di rumah? Tidak ada ya pak. Ya udah kalau begitu kita nanti malam nggak usah kirim doa. Itu kan yo provokatif, yo menyindir. Dikira wong tahlilan itu bapak kan mang. Kan lah ini ngerti. Makanya kalau ngerti sesambatannya orang yang sudah meninggal, setiap hari loh jenengan mboten kok berkelon. Undangan tahlilan terus. Nggih. Ngoten paham nggih? Lah wong kirim doa kok ujung-ujungnya kita yang mengadakan tahlilan jadi krono makanan. Nggih. Wong kula nggih ahli tahlilan kirim doa enggak pernah tanya-tanya makan. Ngoten nggih? Perkara buri-buri dikasih ya wis ngono nggih. Wong jenenge mawon tahlilan madang, tahlilan minum. Nggih tahlilan. Nggih. Leres nggih? Nggih, mawon. Pun. Niki sih suwe mboten napa niki? Nggih. Sanjangan Yesus Bu niki physical dispenser. Nggih Bu oke. Wasabbata anhu sallallahu alaihi wasallam. Dikuatkan lagi hadis dari baginda lu. Niki api ngeten lho Bu, Ar-Ruh Ibnul Qayyim niku. Lah kok ngomong jenenge Ibnul Qayyim katanya enggak ada dalilnya melarang. Iki kitab si asli wong niki lho. Saking suwene. Nggih. Sing anyar-anyar pun diedit dihilangkan. Nggih, niki si asli pakai shot, ngoten nggih? Asli. Ngoten. Nggih. Hilang tulisannya tadi mana? Cili-cili koyo serundeng. Wasabbata anhu sallallahu alaihi wasallam. Dipun jelasakan, ditetapkan di disampaikan lagi pada hadis yang lain. Annal mayyita, sesungguhnya mayit. Yasma'u Qur'ani alil musayyin, mendengar sandale. Sinten? Sandalnya sinten? Pak Takmir. Mendengar suara sandal orang yang ziarah. Idan sorofu anhu. Ketika kembali setelah ziarah, pulang itu loh, mendengar suaranya. Lah niki kan angel. Piye carane kok mendengar? Nek jenengan pengen bukti monggo jenengan nyoba riyin. Nggih. Mangke kula sing ngasta sandal jenengan sing mendengar.
Jenengan riyin napa kula kintun jenengan riyin monggo. Mboten napa. Nggih. Niku. Nggih. Dadi waqat sara'an nabi satu alingi malih nggih. Nah, baru 35 menit. Sebentar malih. Jenengan biasanya lami to Bu, seneng lami to? Nggih, Bapak nggih seneng lami. Nggih. Kok mboten kompak? Ibu-ibu seneng lami napa sebentar? Lami, nggih sik dereng lami niki kok. Waqat sara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga telah disyariatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ummati kepada umatnya, ya termasuk kita-kita niki nggih. Idza sallamu ala ahlil kubur. Apabila kita mengucapkan salam kepada ahli kubur. Sinten mawon ahli kubur niku? Niku iso bapak, mbah, buyut, cangga, wareng dan seterusnya. Iso kanca Lailatul Ijtima', ngoten. Iso kanca sing ketemu neng masjid, ngoten. Wis pokoke kanca ahli kubur. Ayyusallimu alaihim, diusahakan untuk mengucapkan salam kepada penduduk alaihim ahli kubur itu salamun mayyukhadibunahu. Koyok-koyok salam ini yang saya tadi jelaskan di awal tadi. Seakan-akan salamnya itu orangnya ada di depan. Jadi jenengan kalau masuk kubur mau orang ini berdiri semua. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Penajab orangnya ada di kubur di depan. Wong yo khotib. Mukhatab itu orang. Makanya ada sholat ghaib. Kenapa dinamakan ghaib? Karena orangnya tidak ada di depan. Mangke dibaca. Makanya assalamualaikum daraqaumin mu'minin. Ngoten nggih? Keselamatan buat kamu sekalian. Assalamualaikum. Logikanya, andaikan orang-orang yang di kubur nggak mendengar salam kita, otomatis nggak melihat gitu, otomatis assalamualaihim. Him itu orangnya tidak ada di depan. Berarti jenengan ziarah teng pundi-pundi sanjange Pak Tirto niki ahli ziarah semua niki. Nggih. Ahli ziarah. Pas jenengan berdoa assalamualaikum ya ahli kubur, orangnya ada di depan. Kalau diganti Mas enggak jadi ke para wali, yo enggak apa-apa, dikirim dari sini. Mbak wali ini enggak apa-apa, Nduk. Wong ono musibah pandemi. Cuma kita nggak dengar. Mana tadi? Lanjutkan lagi. Assalamualaikum daraqaumin mu'minin. Keselamatan buat kamu sekalian wahai penduduk mukmin.